Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng 5.000 rupiah. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh, bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300 T gue. Kerenan yang mana? Korupsi 300 juta atau ngubo landa? Indonesia nih bos. Mau apa? Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Ya gimana lagi ya, kita ada hidup di negeri yang nggak tahu deh seperti apa lagi deh hukum seperti di negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Negara lawak di mana ada rakyat yang memelihara landak dengan hati-hati dan rasa sayang kepada hewan landak, tapi justru kena penjara 5 tahun. Sedangkan pejabat yang menghalang-halangi kasus korupsi 300 triliun hanya dipenjara 3 tahun dan kena denda 5.000. Luar biasa sekali ya. Apakah ini negara lawak? 5.000 guys. Untuk jajan anak SD aja nggak cukup. Bayangin, mending gak usah kasih denda sekalian daripada membuat rakyat semakin geram. Ya, namanya Sukena yang dikenal hobi memelihara binatang, memiliki burung jalak Bali juga ya, yang sudah ada izinnya lengkap. Melihat kasus ini ya, jadi Sukena memelihara 2 anak landak yang awalnya dipelihara oleh sang mertua. Setelah beliau meninggal, Sukena merawatnya dengan baik. Seharusnya sebagai pemerintah jangan semena-mena ya. Justru harusnya berterima kasih kepada Bapak Sukena yang telah merawat hewan langka ini, yang dimana jika memang ketahuan Sukena merawat dan tidak boleh, ambil saja hewannya, ditempatkan di kebun binatang. Tidak harus dipenjara, kan ini sangat luar biasa, apalagi beliau adalah seorang laki-laki yang menjadi tulang punggung di keluarganya. Dan sekarang inilah yang terjadi. Nah teman-teman semua, ini reaksi daripada netizen ya. Kita langsung lihat aja videonya. Korupsi lagi, ya ampun. Negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Gue tiap hari mabok ya kagak habis itu 300 T. Anak gue sampai anak gue mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. 5.000 rupiah kawan-kawan, ya ampun. Dia ngambil duit 300 T kan. Dia maling 300 T nih, ya kan. Ngebayarnya cuma seharga filter 2 batang. Lu bayangin tuh. Itu yang ngasih dendanya cuma 5.000 siapa sih? Hah? Kawannya ya? Kawannya apa saudara gitu. Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng 5.000 rupiah. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh, bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300 T gue. Bisa 600 T ya kan? Gue kasih ceban dah orang. Terus katanya direvisi jadi ceban. Tuh. Naiknya cuma naik goceng. Gila gak? Cuma naik goceng ya Allah. Vale aja 50.000 di SCBD, abang, monyet. Jangan sombong dulu mbak ya. Jangan sombong dulu kalau belum seberapa. Mbak punya yang korupsi 300 T, tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landak diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat ya, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa. Kerenan yang mana? Korupsi 300 juta atau ngubo landa? Indonesia nih bos. Mau apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Tepuk tangan lo bede. Tapi tolong, motor saya hilang ya, kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja pada negara? Karena SMP saya sering tamat. Tuh ada. Maling-maling kecil dihakimi maling besar. Mohon maaf. Ternyata di negeri kita ini Wak, memelihara landak itu lebih bahaya loh ketimbang korupsi timah 300 triliun dan didenda cuma 5.000 rupiah.
Yang mana hal ini beneran terjadi, Wak, menimpa seorang warga Bali bernama Sukena yang atas ketidaktahuannya tanpa sengaja mengembangbiakan landak yang merupakan satwa dilindungi. Ternyata dirinya harus dituntut penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Awalnya nih Sukena ini menemukan 2 ekor landak, Wak, di ladang milik mertuanya. Karena merasa kasihan, akhirnya ia pelihara sampai landak itu besar dan berkembang biak menjadi 4 ekor. Namun tanpa diduga, hal itu dilaporkan oleh seorang warga ke pihak kepolisian. Sampai dirinya pun harus berurusan dengan hukum atas ketidaktahuannya itu. Dalam video yang beredar, Wak, Sukena ini tak kuat, Wak, menahan tangisnya yang merasa ketidakadilan dalam dirinya. Karena dirinya sangat tidak mengetahui satwa tersebut dilindungi oleh negara. Namun banyak warganet bereaksi, Wak, melihat apa yang terjadi, yang semestinya pemerintah dalam hal ini bisa memberikan toleransi atas hukum yang menjeratnya. Karena hal ini bukanlah sebuah kesengajaan dan juga semestinya harus meringankan dirinya. Karena Sukena di sini berhasil mengembangbiakan satwa yang katanya dilindungi ini, dimana hal ini juga belum tentu bisa terjadi, Wak, di kebun binatang, yang mana kita ketahui banyak satwa langka malah mati terbengkalai, bahkan nggak diurus di sana. Supaya ini miris banget ya, Wak, kayak nggak ada kerjaan deh ngurusi hal beginian ya. Coba giliran hutan di Bali banyak yang gundul, pembalakan liar terjadi, belum lagi banyak pembangunan villa yang banyak merusak lingkungan di sana dan dilaporkan oleh organisasi lingkungan, malah nggak ada tindakan sama sekali. Ini jelas, sangat jelas, Wak, sanksi hukumnya. Benar-benar hukum di negeri ini cuma tajam ke bawah, Wak, dan tumpul ke atas. Yang dilindungi cuma mereka yang makan uang rakyat, karena ada bayarannya, jadi mestinya harus dilindungi. Ya gimana lagi ya, kita ada hidup di negeri yang nggak tahu deh seperti apa lagi deh hukum seperti di negeri kita ini. Nah, kalau pendapat kalian gimana nih, Wak? Silakan deh tulis komentar kalian di sini. Wah, sedih banget sih ya. Kok bisa negara kita yang kita cintai seperti ini, guys? Apakah rakyat harus diam saja melihat semua ini, melihat kekacauan ini semua? Padahal hukum itu kalau tegak aman kita, teman-teman. Tapi nyatanya saat ini ya seperti itu. Didakwa 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah gara-gara memelihara landak yang dilindungi. Awalnya Sukena menangkap 2 ekor landak yang masuk ke kebun mertuanya. Kemudian landak tersebut karena masih muda, masih kecil, dipelihara sehingga akhirnya menghasilkan keturunan dan menjadi 4 ekor landak Jawa yang dilindungi. Kemudian ada warga yang melaporkan dan akhirnya sekarang Iwayan Sukena didakwa 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Iwayan Sukena tanpa beban memelihara landak tersebut karena ketidaktahuannya bahwa landak yang dipeliharanya dari kecil tersebut merupakan landak yang dilindungi. Mengingat pengadilan, sesuai dengan namanya, pengadil seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, bukan hanya tempat mencari hukuman. Oleh karena itu, ketidaktahuan Sukena seharusnya diuji di pengadilan. Apakah ketidaktahuan itu muncul atas dasar kebohongan atau atas dasar kejujuran? Jika ketidaktahuan muncul dari kejujuran, maka unsur kesalahan tidak hanya melekat kepada dirinya, tetapi juga kepada negara. Negara seharusnya memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada warganya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini adil? Pelihara landak, ancaman pidananya 5 tahun. Sementara yang korupsi timah 300 triliun cuma didenda 5.000. Dendanya seharga sempol ayam. Padahal korupsinya seharga hotel bintang 5. Nggak sekali 2 kali hukum Konoha ini konslet begini. Kalau terdakwanya rakyat kecil kayak gas mobil terus diinjak. Tapi kalau terdakwanya pejabat atau konglomerat, hukum Konoha ini kayak tai sapi. Nggak ada yang berani nginjak. Jadi ceritanya begini, ada seorang warga di Bali memelihara 2 ekor landak karena tidak tahu kalau landak itu dilindungi. Kak sepakat bahwa kita harus menjaga hewan langka. Makanya untuk kasus ini Kak langsung menggali informasi dari landaknya. Landaknya langsung Kak interogasi. Kak tanya begini ke si landak. Landak, oh landak, kenapa engkau langka? Landaknya jawab, macam mana aku tak langka? Aturan tak disebar. Aturan tak disebar. Berarti itu sumber konsletnya. Masyarakat nggak tahu kalau landak itu hewan langka. Kau udah nanya langsung sama landaknya. Menurut si landak, dia sudah dipelihara dengan baik. Pagi dikasih breakfast, siang lunch, malam udah pasti dinner. Tolong bantu komen kalau kalian sependapat sama Kak.
menurut Kak, sebaiknya terdakwa ini dibebaskan. Kejadian Lana ini mari kita pakai sebagai pembelajaran bahwa masyarakat perlu diberi edukasi hewan mana saja yang termasuk satwa dilindungi. Kalau sudah tahu jangan malah ditangkap. Kalau ditangkap berarti Nah ya benar ya, harusnya pemerintah memberi edukasi kepada rakyatnya gitu loh. Kasih tahu yang gamblang gitu, mana yang boleh dipelihara, mana yang dilindungi gitu, biar nggak kejadian seperti ini. Dan mudah-mudahan pemerintah juga mendengarkan ya kritikan daripada rakyat gitu, yang dimana Pak Sukena ini tidak perlulah dipenjara gitu ya kan. Apalagi beliau menjadi tulang punggung untuk keluarganya, jadi sangat kasihan lah. Lagi pula beliau kan tidak membunuh landak tersebut gitu loh, malah justru mengkembangbiakan, yang dimana pemerintah harusnya bersyukur punya Bapak Sukena ini ya kan, yang bisa membantu untuk mengembangbiakan binatang landak yang memang sudah mulai sedikit spesiesnya gitu ya. Dan juga perlu diuji apakah benar Bapak Sukena ini tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu jika memang landak ini adalah hewan yang dilindungi. Harusnya seperti itulah, jangan main tangkap, main penjara dan denda 100 juta lagi. Ini kan sangat memalukan. Sementara yang kasus 300T hanya denda 5K. Sebenarnya rakyat dikira bodoh kita bagaimana? Kemarin-kemarin lagi rame kasus korupsi timah dengan nilai kerugian negara 300 triliun yang terdakwanya cuman divonis 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Gue tuh jadi mikir sebenarnya dari dulu sih, kenapa ya negara kita tuh korupsinya semerajalela itu? Data memperkirakan sekitar 40% APBN negara kita itu dikorupsi setiap tahunnya. Artinya itu duit negara yang harusnya bisa buat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia itu dipakai buat memperkaya segelintir orang gitu. Anehnya yang korup nggak merasa bersalah dan kita sebagai masyarakat yang dirugikan malah diem aja, bukannya marah. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya korupsi ini bukan masalah moralitas individu, tapi sebuah refleksi dari budaya melanggar aturan yang memang sudah mengakar di bangsa kita. Lihat aja keseharian kita, buang sampah sembarangan, gak mau antri, melanggar lalu lintas, bahkan nyogok buat masuk sekolah itu dianggap normal. Budaya ini naik ke level yang lebih tinggi, diadopsi oleh mereka yang akhirnya punya kekuasaan dan digunakan untuk keuntungan pribadi, alias korupsi. Mereka gak akan ngerasa salah, karena menurut mereka ini hanyalah sebuah kelanjutan dari kebiasaan buruk yang udah dilakuin dari dulu. Ya mungkin ini terjadi karena kesenjangan hukum di negara kita, yang mana bahkan sebenarnya kesenjangan hukum ini juga adalah sebuah bentuk pelanggaran yang lebih tinggi lagi oleh orang yang punya kekuasaan atau wewenang untuk bisa memanipulasi peraturan yang ada. Hal ini terjadi udah secara naluri dan sistematis karena rasa egois dan mementingkan diri sendiri yang udah mendarah daging di bangsa kita. Lucunya, bahkan ada slogan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini nunjukin betapa rendahnya kesadaran kita soal pentingnya aturan untuk kehidupan bersosial. Padahal aturan itu jelas dibuat untuk memudahkan hidup kita dan menghindari kita dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Dan cara menaati peraturan itu juga sangat mudah, hanya dengan menggunakan otak. Sebenarnya yang mungkin juga berpengaruh adalah karena seringkali hukumannya juga nggak jelas atau bahkan nggak ada sama sekali. Akhirnya orang melanggar aturan tapi nggak kena efek jera karena hukumannya terlalu ringan atau bahkan bisa disogok. Terus gimana cara kita belajar disiplin kalau hukum aja nggak dijalanin? Jadi kalau gini siapa yang salah? Masyarakat yang udah kebiasaan melanggar aturan atau pemerintah yang kurang menegakkan peraturan? Mungkin dua-duanya saling berkaitan. Pernah dengar nggak ungkapan bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya? Jadi kalau rakyatnya masih ugal-ugalan melanggar aturan, jadi ya pemimpinnya juga akan sama seperti itu. Sedangkan kalau misalnya pemimpinnya melanggar aturan, pasti rakyatnya juga bilang, yang di atas juga sama-sama melanggar aturan, buat apa kita taat? Gimana ya cara untuk bisa menuntaskan lingkaran setan ini? Lihat kan, pendapatan negara mayoritas dari pajak sebesar 82,4%. Pajaknya kalau dirupiahin jadi 2.309,9 triliun. Tapi apa yang terjadi guys? Kalau ada permasalahan negara, siapa yang tetap disuruh mikir? Siapa yang tetap disuruh nyari solusi? Siapa yang diperes sejadi-jadinya? Ya rakyat, siapa lagi? Padahal udah nyumbang pendapatan mayoritas negara 82,4%. Tetap rakyat yang dicari-cari, tetap rakyat yang pers-pers. Kenapa sih? Aduh. Pokoknya ibarat ada api itu rakyat menjadi bahan bakarnya gitu ya. Ya begitulah ya, makanya memang penting banget kita itu punya pemimpin yang adil, jujur, smart,
visioner, punya gagasan, ya kan? Nah, memang perlu kita itu punya pemimpin yang seperti itu. Jangan pemimpin asal dibilang lugu, baik, polos, sederhana, yang nyatanya semua itu berbanding terbalik. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Semoga video ini bisa manfaat untuk kita semua ya. Dan kita doakan juga untuk Pak Sukena mudah-mudahan bisa bebas. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.